Terkait dengan modul ajar ini, ya, modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ya, karena ada dua tadi ya, ada buku ajar dan ada modul ajar gitu ya. Yang dirancang setidaknya memenuhi komponen minimum dan sistematis untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi istilahnya kayak RPS lah ya, RPS yang dulu pernah dibagikan oleh dosen-dosen ke Anda gitu ya. Jadi di dalam modul ajar itu, dia itu tergambar eh, rancangan pembelajaran selama satu semester gitu ya, satu kali pertemuan ya boleh gitu ya, per pertemuan boleh, per topik juga boleh gitu ya. Tetapi harusnya eh, modul ajar yang baik itu ya, kalau misalnya kita langsung membuat dalam satu fase atau satu semester, kemungkinan nanti tidak efektif ya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita menggunakan modul ajar itu pada pertemuan pertama, biasanya itu nanti akan kita temukan gitu ya, masalah-masalah yang menjadi kendala gitu ya. Nah, sehingga harapannya di pertemuan kedua itu sudah ada perbaikan. Artinya ya, modul ajar ya, atau khususnya di bagian RPP-nya gitu ya, RPP-nya ya itu harusnya dibuat per pertemuan gitu ya. Jadi kalau udah pertemuan ini dibuat, kita masuk, ternyata bagus, udah nggak apa-apa buat lagi. Kalau jelek, ada kekurangan di sini, maka nanti kita tinggal perbaiki. Jadi setiap pertemuan itu kalau bisa ada eh, apa, ada perbaikan gitu ya, sehingga nanti ketika kita menjadikan itu sebagai acuan kita di dalam mengajar itu tidak lagi ditemukan kendala ataupun kesulitan gitu ya. Nah, jadi RPP ini atau modul ajar ini ya tujuannya itu adalah untuk memandu ya guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Apakah ketika pembelajaran itu harus terlaksana 100% Pak? Enggak mesti gitu ya, karena yang namanya kita merencanakan ya, yang namanya kita merencanakan sebagus mungkin gitu ya, tetapi perkara apa yang terjadi di lapangan kan di luar kendali kita gitu ya. Jadi silakan merencanakan sebaik mungkin gitu ya. Nah, apapun yang terjadi di lapangan mungkin karena kondisinya atau fasilitasnya dan sebagainya, ya itu nanti menjadikan bahan pelajaran kita dan kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Maka kalau Anda mengambil tugas akhir nanti, entah itu RBK inovasi pembelajaran atau RBK media, nanti biasanya di rumusan masalah itu ditanyakan bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran ya, bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran, maka yang dinilai itu adalah kesesuaian RPP atau modul ajar yang dirancang itu dengan apa yang dilakukan di kelas itu. Nanti diobservasi oleh observer. Jadi kita minta gurunya atau teman kita, observer, tolong diobservasi saya, apakah apa yang saya ajarkan hari ini sudah sesuai atau tidak berdasarkan RPP atau modul ajar yang saya buat seperti itu. Baru nanti kelihatan centang gitu ya. Kalau centang semua berarti 100% terlaksana gitu ya. Berarti wah bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terlaksana semua nanti itu menjadi nilai tersendiri gitu ya untuk keterlaksanaannya. Nanti ada skalanya nanti ya, tinggal nanti di bab 3 skripsi itu biasanya ada gitu ya. Nah, selain itu saudara semuanya, modul ajar ini merupakan rancangan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan langkah pembelajarannya, kemudian rencana asesmennya, hingga sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan pembelajaran secara terorganisir gitu ya. Jadi memang modul ajar ini adalah kelanjutan dari alur tujuan pembelajaran saudara semuanya ya. Sama kayak dulu di K13 itu, jadi ada namanya kompetensi dasar, ada namanya standar kompetensi, ada kompetensi dasar, kemudian turun di silabus ya. Nah, silabus ini nanti diturunkan ke RPP gitu ya. Sama kayak ini gitu ya. Jadi kita punya CP, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, kemudian nanti dirumuslah sebuah alur tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan silabus itu. Ya, dari alur tujuan pembelajaran itu nanti kita turunkan lagi menjadi modul ajar ini, saudara semuanya. Nah, apa sih manfaat dan tujuannya? Ya tentu saja modul ajar ini ya dikembangkan oleh seorang pendidik gitu ya.
Dan yang pertama itu bisa mempermudah, memperlancar, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kalau kita masuk mengajar tanpa adanya perencanaan, maka bingung kita nanti apa yang akan dicapai, apa yang akan diajarkan gitu ya. Seperti apa aktivitas gurunya, seperti apa aktivitas siswanya, nanti tidak terkontrol gitu ya kalau tidak ada perencanaan. Maka dengan adanya perencanaan, nah nanti akan mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Iya, pedoman ya, rujukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Maka di dalam modul ajar itu ada namanya tujuan pembelajaran. Kita belajar, Anda belajar di kuliah itu kan untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau di perkuliahan itu ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK gitu ya. Kalau di SMA, SMP, SD ada namanya tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti tergantung dari CP-nya gitu ya. Yang kemarin saya sudah sampaikan, ya tujuan pembelajaran ini tidak ada di kurikulum saudara semuanya ya. Tujuan pembelajaran itu adalah dirumuskan oleh si gurunya sendiri gitu ya. Ya, dengan melihat CP ya, capaian pembelajaran yang ada di kurikulum gitu ya. Maka harus kita harus kita benar-benar mengetahui gitu ya. Ada 3 hal yang harus diketahui di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu, saudara semuanya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang mau diajarkan, yang mau dilatihkan, maka ini akan dilihat dari kata kerja operasionalnya gitu ya. Kalau misalnya di CP itu mengatakan menganalisis, maka tujuan pembelajarannya itu minimal harus ada kompetensi menganalisisnya gitu ya. Nah, kemudian selain kompetensi ada juga kontennya ya. Konten ini adalah topik materinya gitu ya. Nah, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, maka kita cek ya, di CP ini ada kontennya tentang energi, usaha dan energi. Nah, usaha dan energi ini adalah konten secara umum gitu ya. Maka di tujuan pembelajaran kita akan turunkan ya. Ya, misalnya tentang menganalisis fenomena-fenomena energi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti itu gitu kan ya. Nah, maka menganalisisnya itu adalah kompetensi, energinya itu adalah kontennya gitu ya. Nah, jadi dua hal ini harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yang harus ada juga itu adalah variasi ya. Variasi ini maksudnya untuk bagaimana melatihkan keterampilan abad 21 kepada siswa ya. Misalnya tadi ya, peserta didik mampu menganalisis konsep energi ya, fenomena-fenomena konsep energi di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Secara apa eh, secara benar boleh gitu ya, atau secara kritis misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kritis, benar, kreatif ya, reflektif ya, itu merupakan bagian dari variasi ya. Jadi tolong diingat di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu, maka yang harus ada minimal ada kompetensinya, kemudian yang kedua adalah kontennya, kemudian yang ketiga adalah variasinya. Ya, ini berdasarkan kurikulum Merdeka. Adakah cara lain Pak untuk menentukan tujuan pembelajaran? Ada gitu ya. Ya, jadi ada namanya rumus ABCD ya, rumus ABCD. Rumus ABCD itu singkatan dari A itu adalah audiens. Ya, tadi ya, peserta didik mampu menganalisis. Nah, peserta didik itu adalah audiensnya. Kemudian B adalah behavior, ya. Behavior itu adalah kompetensinya, ya, kompetensi. Ya, kayak tadi, ya, menganalisis itu merupakan kompetensi, ya. Itu kalau kita menggunakan rumus ABCD. Kemudian C-nya, C-nya apa? C adalah kondisi, ya, kondisi. Nah, kondisi di sini maksudnya adalah materinya gitu ya. Ya,
Jadi yang ketiga itu adalah kondisi. Kemudian yang keempat itu adalah degree. Degree itu adalah tadi ya dengan benar ya, secara kreatif, secara kritis itu adalah maksudnya degree gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan rekomendasi dari kurikulum Merdeka gitu ya. Bisa juga kita merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan rumus A, B, C, D ya. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisinya, kemudian ada degree-nya gitu ya. Ya, silakan. Jadi apa namanya, ya terserah Anda nanti kalau mau menggunakan kurikulum Merdeka boleh, kalau mau menggunakan ABCD juga boleh, sama-sama benar gitu ya. Nah itu untuk menyusun tujuan pembelajaran ya. Oke. Nah kemudian, nah kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar itu apa sih? Nah ini yang pertama adalah esensial ya. Maka di kurikulum Merdeka itu, Pak, apakah semua konsep itu harus diajarkan? Iya, semua konsep itu diajarkan ya fisika, tetapi penekanannya itu adalah ke materi-materi yang esensial ya. Esensial itu apa? Esensial itu adalah materi yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik gitu ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya kita ngajar nih ya terkait dengan listrik. Ya listrik kan esensial kan ya. Ya, misalnya kita mengajarkan kepada siswa bagaimana pemasangan rangkaian seri, rangkaian paralel gitu ya. Bagaimana menyambungkan rangkaian terputus misalnya seperti itu. Ya, rangkaian terbuka menjadi rangkaian tertutup ya. Itu merupakan yang esensial karena apa? Karena itu yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kabel listrik putus kemudian panggil PLN kan lucu gitu kan ya. Masa orang fisika nggak bisa perbaiki gitu ya, masa siswa SMA yang sudah belajar fisika nggak bisa perbaiki gitu ya. Jadi esensinya itu ya bisa arahnya ke situ gitu ya, materi-materi yang esensi yang sekiranya memang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian esensi di sini juga ya lintas disiplin ilmu gitu ya. Nah, kalau bisa di dalam mempelajari fisika, kalau misalnya ada istilahnya cross cutting content ya, cross cutting content itu cross cutting content knowledge yaitu adalah lintas disiplin ilmu gitu ya. Kalau misalnya kita ada project tentang tentang energi misalnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta konsep fisika semua gitu ya, tetapi mungkin ada konsep ekonominya, ada konsep matematikanya gitu ya. Jadi mempelajari energi itu bisa menggunakan konsep fisika, bisa juga menggunakan konsep melibatkan konsep-konsep matematika, ekonomi gitu ya untuk menghitung penghematannya kalau dijual seperti apa gitu ya. Kemudian matematikanya juga demikian ya berapa bayarnya gitu ya. Jadi ya bisa kita gunakan untuk lintas disiplin ilmu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menarik, bermakna dan menantang gitu ya. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan kontekstual deep learning gitu ya. Ada yang menarik itu apa sih? Yang menarik itu biasanya kan yang menyenangkan gitu kan ya. Kemudian bermakna. Bermakna itu adalah ketika seorang siswa itu mendapatkan pengetahuan baru ya, dan pengetahuan itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu namanya bermakna gitu ya. Kalau kita mengajari ya konsep yang sama kepada siswa itu saja berarti itu tidak bermakna ya. Artinya memang ya sudah ditahu ngapain diajarin lagi gitu ya. Nah, bisa-bisa jadi namanya pelecehan intelektual ini ya. Masa orang saya sudah bisa diajarin terus sama guru itu gitu kan. Saya kan udah pinter nih, ngapain? Emang saya bodoh apa? Nah, jadi nggak seperti itu. Jadi kalau bisa ya, maka materi fisika di SMP sama di SMA itu nanti jangan sampai sama gitu ya. Jadi di fisika di SMA itu tentu saja ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru yang belum diajarkan oleh siswa di SMP, sehingga itu baru dikatakan bermakna. Kemudian bisa digunakan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Nah, kemudian menantang. Nah, menantang ya. Jadi menantang di sini ya itu ya menggunakan model-model yang inovatif saudara semuanya ya. Kalau menggunakan model-model konvensional itu ya kita itu sebagai teacher center ya, guru itu sebagai pusat informasinya, pusat pembelajarannya gitu ya. Tetapi sekarang kalau yang model-model inovatif kayak inquiry, PJBL, PBL, discovery ya. Nah, itu ya model-model pembelajaran inovatif yang memang memberikan eh, tantangan kepada siswa untuk menemukan sendiri, memecahkan sendiri permasalahan yang ada gitu ya. Guru itu hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah relevan dan kontekstual. Nah, maka saudara nanti ketika kita masuk di bagian inti ya, di pertanyaan pemantik ya, kemudian ada motivasi, ya, persepsi ya, maka nanti sebisa mungkin ya kita harus menyajikan fenomena-fenomena atau konsep-konsep yang kontekstual gitu ya, yang sekiranya sudah biasa dihadapi oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bukan sesuatu yang asing. Sehingga proses pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih mudah dimengerti gitu ya. Jangan membuat soal misalnya tentang apa GLBB misalnya ya, sebuah roket dengan kecepatan sekian melintasi atmosfer apa gitu. Jadi sesuatu yang agak susah dibayangkan nggak usah kayak gitulah gitu ya. Udah lihat aja dalam kehidupan sehari-hari apa gitu ya, sebuah sepeda motor apa Mio apa gitu ya. Ya pokoknya dibuatkan yang sekiranya membuat anak-anak itu tidak berpikir dua kali gitu ya. Udah, oh ya itu ya, tahu ya saya gitu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah berkesinambungan. Jadi harus ya berkaitan ya berkenaan dengan sustainability gitu ya. Nah, jadi ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik gitu ya. Jadi jangan loncat-loncat gitu ya, harus berurut gitu ya dari yang gampang ya, dari yang mudah, yang sedang, kemudian dari yang ke yang sulit gitu ya. Dari yang apa? Dari yang apa namanya? Yang jangan langsung kasih yang abstrak gitu ya, tapi kasih dulu yang apa namanya? Yang nyata gitu, yang bisa di contoh-contoh yang memang bisa diobservasi gitu ya, yang konkret gitu ya. Baru nanti kita memberikan materi-materi yang abstrak. Gitu. Jadi tahapannya itu dari yang mudah ke yang sulit seperti itu. Nah,